Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahayna ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Qala al-imam ustadz ta'ifah as-sufiyah as-sunniyah al-junaid rahimahullah wa nafa'a bih at-turuku kulluha masdudah illa ala man iktafa sunnat rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam As-Sufiyah Al-Junaid, at-turuq kulluha masdudah, setiap jalan menuju kepada Allah masdudah, buntu, tertutup, illa ala man iktafa sunnat rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang mengikuti kesunahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin seseorang bisa sampai mendapatkan ridhanya Allah, kemuliaan dari Allah, derajat yang tinggi, kecuali ia mengikuti, meneladani ajaran dan kesunahan Nabi SAW. Jika tidak, gak mungkin dia bisa meraihnya, gak mungkin ia bisa mendapatkannya. Dengan segala macam apapun dia berbuat, tidak akan menggapai ridhonya Allah, kemuliaan dari Allah, kalau tidak meneladani Nabi Muhammad. Artinya satu-satunya yang dapat membuat kita sampai kepada Allah, meraih kemuliaan dari Allah, kedudukan tinggi di sisi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau tidak mau, karenanya kita harus mengenal dan meneladani Nabi Muhammad. Kita dituntut untuk sampai kepada Allah. Kita dituntut untuk mengenal Allah. Nah, bukan sekedar kenal bahwa Allah itu adalah Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Mengenal di sini yang dengan mengenalnya kita bisa mengagungkannya. Ketika kita mengagungkannya, apa yang diperintahkan akan kita jalankan, apa yang dilarang akan kita tinggalkan. Itu tuntutan dari Allah untuk kita. Lah kita nggak akan mungkin bisa mengenalnya kalau kita tidak meneladani, tidak mengikuti Nabi Muhammad. Karena tidak ada cara lain. Hanya satu cara,
hanya satu jalan untuk mengenal Allah, dekat dengan Allah, mengagungkan Allah, yaitu melalui Nabi Muhammad. Dengan tegas Allah firmankan dalam ayat Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, jika kalian semua mencintai Allah, nah, mencintai itu karena mengenal. Nah, makanya ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi mencintai, menyayangi itu karena kenal. Nah, kalau kita nggak mengenal Allah, nggak akan mungkin mencintai Allah. Nah, karena itu kita kalau ditanya, kamu mencintai Allah, kita ini serba salah. Mau ngomong bohong, nggak ngomong bisa kufur. Saya cinta Allah, bukti cintanya nggak ada sama sekali. Nikmat seluruhnya dari Allah, hidupnya dia semuanya dari Allah. Ingat Allah enggak? Bahkan dalam sholat yang diingat bukan Allah, yang diingat istri, anak, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Sedangkan kita diperintahkan untuk mencintai Allah. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikannya, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian semua ini mencintai Allah, fattabi'uni. Caranya, tandanya, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Tanda-tandanya itu, seseorang mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikutiku. Ya. Berjalan sesuai dengan apa yang diajarkan. Nah, ketika kalian berjalan sesuai apa yang diajarkan, mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap perbuatan, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, ya, dalam keseharian, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Nantinya kalian akan dicintai Allah dan meraih ampunan dari Allah. Jadi ketika mengikuti, belum tentu kamu langsung dicintai, nah, tapi butuh proses, butuh pengorbanan untuk melakukan dan meningkatkan, baru nanti dicintai dan meraih ampunan. Nah, jadi tidak ada jalan untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk dekat dengan Allah, mendapatkan anugerah besar dari Allah, dijadikan walinya Allah, kecuali orang yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Wa qala Syekh Sirri As-Sakati rahimahullah wa nafa'a bih, man ahabballaha asha wa man mala ila dunya tasha wal ahmak yaghdu wa yaruhu fi la sha. Fafham fadait man yafham. Imam Syekh As-Sirri As-Sakati, beliau berkata, siapa orang yang mencintai Allah, ia benar-benar hidup. Wa man mala ila dunya tasha, orang yang berpaling kepada dunia, condong kepada dunia, tasha, ia hancur, binasa.
Wal ahmak yaghdu wa yaruhu firasya. Orang yang dungu, orang yang bodoh, pagi hari sore hari keluar pergi dalam sesuatu yang tidak berfaedah, yang tidak menguntungkan, yang tidak bermanfaat. Orang dianggap hidup ketika ia mencintai Allah. Ini orang hidup. Tapi kalau dia tidak mencintai Allah, itu seperti orang yang mati, orang yang tidak berguna. Lah kita wajib mencintai Allah, dan harus yang paling diutamakan dari segalanya. Kenapa? Ya iya, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa ngomong, bisa paham, bisa ngerti, bisa menikmati ini, bisa menikmati itu. Dari siapa? Dari Allah. Kalau ada orang ngasih kita duit aja setiap bulan 100.000, kita mencintainya, padahal cuma sebulan sekali kita mencintainya. Kalau ada orang yang buat gara-gara kepada orang itu, kita yang menjadi tameng, yang paling depan untuk melawannya, padahal hanya dapat 100.000 setiap bulan. Padahal 100.000 itu mungkin hanya dalam satu jam, 2 jam sudah habis. Sedangkan Allah bukan sebulan sekali ngasih kenikmatan kepada kita. Setiap detik tidak terasa kita mendapatkan ribuan, bahkan mungkin jutaan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita difasilitasi oleh Allah, tapi kita lupa dengan yang memberikan fasilitas. Justru kita ingat kepada orang yang hanya sesekali memberikan fasilitas kepada kita. Lah ini orang nggak hidup, itu namanya orang yang mati. Orang yang hidup itu mencintai Allah. Harus cintanya kepada Allah itu harus utama. Dalam hadis, seseorang itu dapat merasakan indahnya, nikmatnya, lezatnya keimanan ketika ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Ayakun Allah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Bahkan segalanya kita harus mencintainya karena Allah, karena Rasul. Mencintai istri harus karena Allah, karena Rasul. Mencintai anak karena Allah, karena Rasul. Mencintai teman karena Allah, karena Rasul. Mencintai tetangga karena Allah, karena Rasul. Mencintai orang muslim, mukmin karena Allah, karena Rasul. Lo nggak bisa nggak kita sandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau nggak kita sandarkan kepada Allah dan Rasulnya, pasti cinta kita itu cinta nafsu, cinta syahwat, memiliki tujuan yang mungkin orang yang kita cintai nggak seneng kalau kita mencintai karena itu. Ada orang punya duit, cinta kita sama dia karena duitnya. Orang kaya tadi tuh nggak mungkin seneng. Kenapa? Karena dia beranggapan memanfaatkan duitnya saja, mau duitnya aja. Nah, tenang. Tapi kalau kita mencintai, kenapa? Karena Allah dan Rasulnya. Berarti orang itu nggak menganggap kita kepingin duitnya aja, kepingin kekayaannya aja. Kita nggak kaya, kita tetap sukses atau bangkrut, dia tetap akan menjadi teman. Ini karena Allah dan Rasulnya.
Karena itu wajib kita mencintai Allah. Dengan mencintai Allah, dia benar-benar hidup. Nah, artinya benar-benar hidup karena apa? Dia akan menjalankan kebaikan, dia akan menjalankan ketaatan, dia akan menjalankan ibadah dengan segala macam bentuknya. Waman mala ila dunya tasha, orang yang condong kepada dunia, ya berarti berpaling dari Allah. Tasha, orang yang binasa, orang yang hancur. Mengejar dunia, mencari dunia, ambisi untuk mendapatkannya, memilikinya, hancur dia. Mengejar sesuatu yang sangat murah dengan meninggalkan sesuatu yang sangat mahal. Dunia dikejar sama dia, ambisi mendapatkannya, memilikinya, padahal tidak berharga sama sekali. Kepada siapa dunia itu gak berharga? Kepada yang menciptakan. Yang menciptakan tidak mencintainya. Orang-orang yang dicintai oleh yang menciptakannya, dijauhkan dunia dari mereka. Kemudian kita mengejarnya, ambisi mendapatkannya, meraihnya, memilikinya. Pasti mau tidak mau menjauhkan kita dari ibadah ketaatan, bisa meninggalkan kewajiban kesunahan. Berarti apa? Yang mahal kita buang, kita ambil yang murah. Nah, ini orang yang mencintai dunia, yang condong pada dunia. Karena itu Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad menganggap orang yang mencintai dunia itu karena apa? Mata hatinya tertutup, buta. Nah, kalau sudah mata hati tertutup, dia tidak akan nampak, dia tidak akan bisa melihat apa yang di depannya, apalagi yang nggak di depannya. Yang di depannya persis dia nggak akan bisa melihatnya. Kenapa? Mata hatinya tertutup. Seperti apa? Rumah di waktu malam mati lampu. Sebagus apapun lampu yang dia milikinya, kalau matinya lampu, nggak akan bisa melihat apapun yang ada di hadapannya. Begitu juga seseorang. Sebaik apapun perbuatannya, kalau hatinya mati, dia nggak akan bisa melihat yang benar itu benar. Itu karena apa? Orang yang cinta dunia, mata hatinya sudah buta. Wala yahris 'alaiha siwa a'mal basirah adimal aql law kan ya'qil kana afkar. Tidak ambisi untuk mendapatkan dunia kecuali orang yang mata hatinya tertutup, buta, nggak punya akal, nggak waras. Kenapa? Kalau dia berakal, kalau dia waras, dia pasti akan berpikir, dia pasti akan merenungi. Merenungi apa? Tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi qillat ghinaha. Dia akan merenungi. Bahan renungannya apa? Dunia ini fana, akan sirna, akan tiada. Diberikan sama dia, renungi. Saya mengejar ini, padahal ini nanti akan hilang, akan pergi. Ya. Bahkan dengan mengejarnya saya meninggalkan istri, meninggalkan anak. Ini dan itu dipegang sama dia. Fifanaha. Kemudian bahan renungan kedua, fi kasrat anaha. Kesusahan, kesedihannya yang sangat banyak. Musibah macam-macamnya banyak di atas dunia ini. Baru ada masalah ini selesai, pindah masalah ini. Coba hitung masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita aja. Yang di Indonesia aja sudah. Habis masalah A, besar-besar sana sini, goncang di sana sini, selesai. Baru masalah baru ini, masalah baru lagi ini, dan sebagainya. Terus
Banyak modelnya, banyak macamnya. Ini yang secara apa? Secara keseluruhan. Belum lagi dalam pribadi kita, dalam kehidupan kita. Asrat anaha. Pikir, ada gempa, ada longsor, ada tsunami, ada kelaparan, ada ini, ada itu, dan macam-macam. Kemudian wa fi qillati ghinaha, sedikitnya kesenangannya, sedikitnya kebahagiaannya, ketenangannya, ketentramannya sedikit. Nah, karena itu dianggap apa? Beruntung yang menghindar, yang menjauh daripada dunia. Fatuba tsumma tuba liman minha tahadzar wa talaqha wa fi ta'atir rahman syamar. Sungguh beruntung, benar-benar beruntung orang yang menghindar, menjauhi daripada dunia, ya. Apalagi dia bukan sekedar menjauh dunia, tapi kemudian semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu orang yang condong, cenderung kepada dunia, ambisi untuk mendapatkan dunia, itu adalah orang yang hancur. Nah, lah orang yang dungu itu, ya, hidupnya berbuat sesuatu yang tidak menguntungkan, baik paginya, baik sorenya, nggak menguntungkan, nggak berfaedah, nggak bermanfaat untuknya, ya, orang dungu. La fahamila, ya, tentunya akan mengambil sebagai pelajaran orang yang bisa memahami. Wal hamaqah, kedunguan itu kan apa? Kedunguan itu gimana? Kedunguan itu adalah naqsun fi gharizatil akli wa fitratih. Kedunguan itu adalah adanya kekurangan di dalam akal seseorang, ya, dan tabiatnya, ya, dalam tabiat dan diri seseorang itu adanya kekurangan dalam akalnya. Jadi bukan harus orang gila, ya, bukan harus orang stres, ya, orang bodoh, ya, itu juga ada kekurangannya, ya. Kenapa? Karena dia punya akal nggak dipakai untuk berpikir. Dia punya akal tapi tertipu dengan apa yang dia dengar, ya. Itu berarti apa? Karena naksun. Dia dengar ini gini, ini gini, ini gini. Dia punya akal, nggak bisa berpikir dia dengan akalnya, menerima apa yang dia dengar, kemudian dia mencacinya, dia memfitnahnya seperti yang dia dengar. Akalnya nggak main. Berarti apa? Ini akalnya ada kekurangan, ya, ada kekurangannya. Berarti ibarat kita masang sesuatu, ada kurang bendanya, sehingga apa? Nggak connect. Nggak connect. Kunci mobil itu, central lock. Kalau kita buka, kalau kita remote, mati, nutup semua. Tapi ketika ada kendala, kita remote, satu pintu itu ada yang nggak kebuka. Berarti apa? Alat untuk yang pintu yang tidak terbuka itu ada yang kurang. Sehingga apa? Diperintah untuk buka, nggak buka. Karena ada alatnya yang tidak ada. Sama dengan kita, ketika kita mendengar, padahal kita punya akal, ketika ada alat yang berkurang dalam akal kita ini, ada kurangnya dalam akal kita ini, akhirnya apa? Kita nggak berpikir ketika mendengarkan itu, justru kita terbawa. Nah ini kenapa? Ada alat yang hilang dari akal kita, ya, rakitannya hilang, rakit hilang. Semakin banyak yang hilang, ya semakin nggak bisa, ya, berpikir dia. Percaya dengan yang dilihat, ya, percaya dengan yang dilihat.
Lah, sehingga Pak a'jazal atibba ilajuh. Para pakar, para ahli, para dokter ini sulit ngobatinya. Sulit ngobati. Ya. Artinya Pak ordernya ini nggak dijual, nggak ada tokonya. Online ke siapa? Online ke siapa? Yang dia mau mau beli barangnya itu hanya kepada Allah, sedangkan Allah dijauhinya, sedangkan Allah dihindarinya. Bagaimana bisa dapat dia? Onderdil yang kurang ada pada akalnya. Karena itu al-atibba a'jaza ilajah. Para dokter itu kesulitan mengobatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meneladani Nabi Muhammad. Mengikuti Nabi Muhammad dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap perkataan kita, gerak-gerik kita. Semoga langkah kita semuanya dapat bisa meningkatkan diri mengikuti meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita menjadi orang-orang yang mencintai Allah, dicintai Allah, ridha kepada Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.